Dulu saat malam tiba dan cahaya lampu belum begitu banyak, anak-anak biasa bermain di halaman sambil berlari mengejar cahaya kecil yang berkelap-kelip di udara. Kunang-kunang, makhluk mungil bercahaya yang menghiasi malam dengan keajaiban alami. Tapi kini, mereka seperti hilang dari kehidupan kita. Kemana perginya mereka? Apa yang telah terjadi pada cahaya malam yang satu ini? Apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang atau firefly sebenarnya adalah sejenis serangga dari keluarga Lampyridae. Mereka menghasilkan cahaya melalui proses biokimia yang disebut bioluminesensi, menggunakan senyawa luciferin, enzim luciferase, dan oksigen. Cahaya ini digunakan bukan hanya untuk keindahan, tapi sebagai alat komunikasi, terutama untuk mencari pasangan. Setiap spesies memiliki pola kilatan khas, seperti bahasa rahasia mereka sendiri. Tanpa cahaya ini, mereka sulit mengenali pasangan yang tepat. Kenapa dulu kunang-kunang banyak dan sering kita jumpai? Dulu lingkungan kita memberi tempat sempurna untuk kunang-kunang. Sawah yang lembab, kebun yang alami, rawa-rawa kecil, dan hutan-hutan pinggiran kota adalah rumah ideal mereka. Malam yang gelap tanpa polusi cahaya membuat sinyal mereka terang dan mudah diterima. Ekosistem kecil ini memungkinkan mereka berkembang biak tanpa gangguan. Apa yang menyebabkan sekarang kita sulit untuk menjumpai kunang-kunang? Polusi cahaya adalah musuh nomor satu kunang-kunang modern. Lampu jalan, lampu taman, dan bangunan terang mengganggu komunikasi kunang-kunang. Mereka tak bisa lagi melihat sinyal satu sama lain. Hasilnya, mereka gagal kawin. Tanpa reproduksi, populasi pun menurun drastis. Lahan-lahan lembab yang dulunya penuh kehidupan kini berubah. Alih fungsi lahan menjadi perumahan, industri, dan perkebunan skala besar mengusir kunang-kunang dari habitat aslinya. Mereka kehilangan tempat hidup, tempat bertelur, dan sumber makanan larva. Kunang-kunang tidak hanya hidup sebagai serangga dewasa. Tahapan penting kehidupan mereka ada pada fase larva yang hidup di tanah, memakan cacing dan siput. Namun pestisida membunuh bukan hanya hama, tapi juga larva dan mangsanya. Bahkan kontak ringan dengan bahan kimia bisa mematikan. Curah hujan yang tak menentu dan suhu yang makin ekstrim ikut memengaruhi kehidupan kunang-kunang. Larva mereka membutuhkan lingkungan lembab selama berbulan-bulan. Tanpa air, siklus hidup mereka terputus. Anak-anak zaman sekarang jarang lagi melihat alam malam. Tak ada lagi kejar-kejaran kunang-kunang di halaman. Bahkan jika ada kunang-kunang, kita mungkin tak melihatnya karena kita sibuk dengan layar digital dan lampu terang di setiap sudut kota. Fakta unik tentang kunang-kunang. Beberapa kunang-kunang tidak bisa terbang. Betina hanya merangkak di tanah, dan ada spesies yang mampu mensinkronkan kilatan cahayanya secara bersamaan. Beberapa spesies memalsukan sinyal cahayanya untuk menjebak dan memakan spesies lain. Kunang-kunang bukan hanya indah. Mereka juga salah satu keajaiban biokimia paling menakjubkan di alam. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kunang-kunang? Pertama, kurangi polusi cahaya. Dengan cara menggunakan lampu malam seperlunya. Gunakan sensor gerak, matikan lampu yang tidak dibutuhkan. Kedua, jaga habitat alami mereka. Biarkan sedikit kebun liar di halaman, menanam pohon, dan biarkan daerah lembab tetap ada. Dan yang terakhir, hindari pestisida kimia. Gunakan pestisida alami atau metode pertanian organik. Biarkan tanah hidup. Malam yang dulu penuh kilau cahaya alami, kini menjadi sunyi. Jika kita tidak berubah, mungkin suatu hari anak-anak kita hanya akan tahu tentang kunang-kunang dari buku dan gambar, tapi belum terlambat. Dengan sedikit perhatian, kita bisa mengembalikan cahaya kecil itu ke malam kita. Karena kunang-kunang bukan sekadar serangga, mereka adalah simbol keajaiban malam yang sederhana, namun memikat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.